salah satu sifatnya Nabi Muhammad itu adalah humble, supel, sederhana. Artinya dari sisi itu kita melihat ya Mas Gibran itu ya sederhana banget. Anaknya presiden penampilannya biasa saja. Bahkan orang Solo kaosnya Persebaya. Apalagi di sana. Gitu. Coba dari yang nggak nampak lah kemewahan seorang anak presiden yang menjadi wali kota dan lain sebagainya. Saya itu paling nggak sepakat dengan istilah bahasa dinasti. Kembali masalah jabat itu kan kembali ke Lauhul Mahfuz. Kayak kedepannya Mas Gibran ini jadi wali kota atau jadi gubernur bahkan lebih dari itu kan sudah ada catatan di Lauhul Mahfuz. Kita mau ngomong dinasti kayak apa kalau Allah nggak mengizinkan juga nggak bisa. Kan begitu kan? Jadi profil beliau ini menurut saya ya sederhana. Ya saya yakin bukan pencitraan, memang keberadaannya seperti itu gimana? Sepatunya masih mahal sepatu saya. Siap, Gus. Tidak sesol gitu. Waalaikumsalam, Gus. Amin. Oh, alhamdulillah. Ya. Gus, terkait pertemuan ini. Silaturahim, kebetulan saya pulang haji, katanya orang haji itu doanya makbul. Ya, kesini sama Mas Gibran, doain Mas Gibran mudah-mudahan sehat, panjang umur. Kemudian yang kedua, saya itu dapat perintah dari Pak Presiden melalui Pak Mensesnek untuk melakukan kajian kebangsaan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi serta masyarakat. Gerakan saya namanya Gerakan Moderasi Beragama, Gerakan Moderasi Berbangsa dan Beragama yang happy dan menyenangkan. Nah ini salah satu yang menjadi prioritas kita itu Solo Raya. Kebetulan saya belum bisa masuk Solo. Nah saya minta izin kepada Mas Wali untuk difasilitasi lah kajian kebangsaan, tangkal radikalisme dan intoleransi di kalangan pelajar. Di kalangan pelajar. Nah saya pengen pelajar-pelajar di Solo ini bisa Mas Wali kumpulkan, kemudian kita ada dialog kebangsaan di situ. Nah itu yang kita bicarakan. Apa? Kalau selain doa-doa untuk Mas Gibran sehat, ada doa lagi lain apa? Ya doa, ya jadi wali amanah. Ke depan karirnya lebih bagus. Khususnya di tahun politik ini ada doa khusus nggak? Enggak, kalau ya jujur saja kalau ngomong itu kan arah politik saya ikut Pak Presiden. Karena saya beberapa kali ketemu beliau ya saya dari dawuhnya Bapak itu aja. Dawuhnya Bapak kemana ya saya ikut aja. Dawuhnya apa saya ikut sebagai warga negara yang baik. Sudah ada dawuh? Ya nanti akhirnya dawuhnya pasti kelihatan. Kan dawuh itu ada yang implisit ada yang eksplisit. Nah,
Gus, dari kasus-kasus intoleransi di Solo gimana Gus menyikapinya? Ya itu kenapa kita harus masuk ke Solo. Saya pikir sih di era Mas Gibran ini kasus-kasus seperti itu nggak terlalu banyak, masih di atas, masih di bawah normal lah. Gitu. Artinya ya masih sederhana lah, nggak sampai darurat. Makanya memang harus ada upaya bersama ya antara tokoh agama sama pemerintah dalam hal ini harus bebarengan. Bagaimana kemudian isu-isu tentang intoleransi dan radikalisme ini tidak menjalar kemana-mana. Dan hari ini memang yang menjadi sasaran itu adalah siswa dan mahasiswa. Itu merupakan market yang luar biasa yang harus kita bentengi. Berapa urgent untuk ke sekolah-sekolah? Menurut saya sangat urgent ya Mas. Pak Jokowi ini kan salah satu programnya bagaimana kita berbangsa dan bernegara ini moderat. Orang bilang Gus Miftah itu Jokower banget. Beberapa kali kebijakan Pak Jokowi saya juga berani kritik kok untuk kebaikan. Tentunya dengan cara yang baik. Contoh kalau teman-teman media ingat dulu ketika ada keputusan presiden tentang legalitas miras. Saya orang yang pertama protes. Tapi dengan cara yang baik. Yang menjadi problem bangsa kita itu kan kalau protes itu sudah tidak ada etika. Tidak ada etika. Bahkan mencaci maki dan lain sebagainya. Itu bukan ajaran agama. Makanya kalau kita tidak bersepakat, harusnya kita menyampaikan kritik itu dengan cara yang baik. Cuman persoalannya di Indonesia itu saya melihat orang itu kalau sudah senang seburuk apapun dianggap baik, tapi kalau sudah benci sebaik apapun dianggap buruk. Nah itu kan berarti tidak moderat. Nah isu itu yang kita angkat, Mas. Dan itu sangat relevan dengan tahun politik. Dan itu sangat relevan dengan tahun politik. Di mana-mana saya pengajian, yuk mungkin kita berbeda pilihan presiden, kita berbeda capres. Tapi nggak usah lah hari ini kita menjelek-jelekan calon lain. Harusnya kan kita lebih fokus. Katakanlah saya besok Mas Gibran calon gubernur, calon wali kota umpamanya. Kenapa nggak sibuk dengan prestasinya Mas Gibran yang kita tonjolkan? Malah disibukkan dengan menyerang calon lain. Ini saya pikir pola-pola yang harus ditinggalkan. Karena saya baca satu hadis yang bunyinya adalah tidak akan masuk surga sehingga dia beriman, dan tidak dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menghadapi momentum emas yang disampaikan presiden, ya kita harus serukun dong. Jangan sampai pilpres 5 tahunan ini justru mengoyak. Kita sudah tidak mau kejadian seperti 2019, polarisasi yang sangat-sangat tidak nyaman saya sebagai dai. Karena selalu dicurigai, ini pendukungnya siapa, bla 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 bla. Kira-kira. Ngumpulin siswanya mau kapan Gus? Nah, nanti saya masih koordinasi dengan Mas Wali. Mas Wali, gagasan kita yang moderasi beragama di Solo ini, tanggapan Mas Wali mungkin teman-teman. Ya biasanya nunggu arahan aja, nanti kita kumpulkan seluruh anak-anak sekolah, kita ramaikan. Kalau sekarang kan kita masuk ke kota paling toleran nomor 4 terus. Paling toleran. Kita pengen nomor 1 terus. Amin. Dengan bantuan jenengan terus. Itu nanti dikemas dalam bentuk acara seperti apa? Kemasannya nanti dialog kebangsaan. Kalau bahasa saya di mana-mana talkshow kebangsaan, ya biar mudah banget lah. Karena memang sasaran kita anak-anak muda. Talkshow kebangsaan. Ya mungkin nanti kalau untuk masyarakat umum, saya tadi juga bilang sama Mas Wali, mungkin kita juga akan buat yang untuk masyarakat umum. Tapi yang dalam waktu dekat ini insya Allah ya anak-anak sekolah. Konsepnya berarti dikumpulin satu tempat atau roadshow? Nanti kita akan teknis akan kita bicarakan sama Mas Wali. Tahun ini? Tahun ini. Karena saya udah 2 tahun itu. Semenjak pandemi sudah saya lakukan program itu. Lebih efektif mana? Langsung roadshow ke sekolah-sekolah atau dikumpulin? Kalau efektif sih ya sekolah-sekolah, tapi kalau waktu kan harus ada efisiensi kan, bareng-bareng. Ya mungkin nggak harus semuanya bareng, bisa 2-3 kali, itu bisa kita buat juga seperti itu. Dan itu tanya jawab soal kebangsaan dan soal beragama. Gus. Ini sebentar lagi kan Mas Gibran mau kampanye. Nah, kampanye apa? Ada pesan khusus nggak tuh? Doa apa? Ya, kan saya tadi bilang kalau soal arahan politik saya nunggu Pak Presiden. Pak Presiden, ya walaupun secara implisit ada lah. Ya tentunya beliau lebih tahu soal itu lah. Soal etika berkampanye ya beliau wali kota, biasa kampanye kan lebih tahu dibandingkan saya. Kalau saya kan biasanya kalau beliau susah saya ngasih guyon dan susah-susah banget. Kalau di mata jenengan Mas Gibran itu sosok seperti apa? Jadi begini, salah satu
sifatnya Nabi Muhammad itu adalah humble, supel, sederhana. Artinya dari sisi itu kita melihat ya Mas Gibran itu ya sederhana banget. Anaknya presiden penampilannya biasa saja. Bahkan orang Solo kaosnya Persebaya. Kapal api di sana. Gitu. Coba dari yang nggak nampak lah kemewahan seorang anak presiden yang menjadi wali kota dan lain sebagainya. Saya itu paling nggak sepakat dengan istilah bahasa dinasti. Kembali masalah jabat itu kan kembali ke Lauhul Mahfuz. Kayak kedepannya Mas Gibran ini jadi wali kota atau jadi gubernur bahkan lebih dari itu kan sudah ada catatan di Lauhul Mahfuz. Kita mau ngomong dinasti kayak apa kalau Allah nggak mengizinkan juga nggak bisa. Kan begitu kan? Jadi profil beliau ini menurut saya ya sederhana. Ya saya yakin bukan pencitraan, memang keberadaannya seperti itu gimana? Sepatunya masih mahal sepatu saya. Siap Gus. Dikasih sol itu. Kenapa? Terus lagi dikasih sol itu Gus. Dikasih sol gitu. Ya kalau saya sih dakwah itu kan sesuai dengan audiennya lah. Kebetulan saya dakwahnya dengan kalangan artis, selebritis ya. Saya butuh menyesuaikan. Kalau beliau ini memang merakyat, figur merakyat. Kalau kritiknya untuk Mas Gibran yang perlu ditingkatkan apa lagi Gus? Saya kira begini ya. Ada bahasa Mahfudot dalam pondok itu begini. Innal fata mayakuluha anada. Seorang pemuda itu mengatakan ini loh saya. Laisal fata mayakulu kana abi. Bukanlah pemuda itu mengatakan ini loh bapak saya. Ya, saya hanya bisa berharap Mas Gibran itu nggak ada bayang-bayang bapaknya. Kesuksesan beliau ke depan ya karena this is me, ini saya Gibran. Bukan ini saya anaknya Pak Jokowi. Nah, ini di hadapan orangnya saya matur seperti itu ya. Sehingga ya orang kemudian ketika melihat Mas Gibran itu yang dilihat prestasinya, bukan anaknya siapa. Itu bagi saya sebagai sahabat beliau jauh lebih nyaman. Orang membicarakan prestasi, bukan membicarakan nasab atau anaknya siapa. Itu Mas Gibran ya. Gus, akhirnya. Enggak, lain. Ini kan kemarin sempat upload di Instagram soal pengajian yang di belakangnya ada sosok yang Oh iya, Mas, saya kemarin pengajian di Lampung. Itu ada anak kecil ngerekam. Di belakangnya itu ada muncul sosok pakai mahkota, pakai kan. Lah, saya kan bongso klenik itu nggak begitu ngeh lah itu. Karena saya orangnya rasional. Lah, beberapa teman yang memang dunianya seperti itu bilang, "Kok kayak Kanjeng Nyi Roro Kidul ya, Gus?" Ya saya bilang ya alhamdulillah Nyi Roro Kidul mau ngaji sama saya. Itu di mana, Gus? Itu di Lampung. Kapan? Tanggal 15 malam. 15 malam. Dan itu ramai di Lampung geger. Oh, ada ya. Itu yang rekam anak kecil, makanya HP-nya goyang-goyang karena anak kecil. Nggak fokus ya. Itu baru pertama kali ini atau sebelumnya sudah sempat dikirim-kirim kayak gitu? Baru pertama kali itu. Saya itu orangnya rasional, percaya dengan nyala gaib, tapi ya percaya saja itu. Kok sampai kemudian mendalami atau fokus ke wilayah itu. Tahunya itu juga dari teman-teman? Dari kiainya pengasuh pondok pesantrennya saya dikirimin, Gus viral, apa di belakangnya Gus Miftah ada sosok. Tapi waktu itu tidak merasakan apa-apa? Oh tidak apa-apa, kalau bisa merasakan saya tanya, apakah besok Mas Gibran bisa jadi presiden? Kalau bisa kan saya merasakan, nggak merasakan, nah, doa yang terbaik lah. Dan insya Allah soal pilpres dan sebagainya saya seirama sama Mas Gibran. Kalau Pak Jokowi belum ada seru-seru. Sadalah. Beberapa kali kayaknya seperti Pak Prabowo. Kalau saya jelas presiden para pendosa. Kemarin seperti Pak Prabowo juga salah. Ya Pak Prabowo kesowan ke pondok. Ya boleh aja kan semua capres boleh sowan. Yang belum siapa? Ya hari ini yang sowan ya baru Mas Prabowo saja. Tapi semuanya Ya terbuka, tapi memang hari ini saya dekat dengan Mas Prabowo gitu aja. apakah itu juga saja? Ya kalian yang lihat sendiri. Saya enak secara Mas Gibran. Oh nanti malah kalian bikin berita Gus Miftah ada Mas Gibran dukung Mas Prabowo. Kalau saya nggak apa-apa Mas Gibrannya ini mesaki. Kalau selama ini Mas Gibran disampaikan dengan tidak berjalan atau BKS? Ya kembali kepada beliau. Kalau kapasitas ada, tinggal tunggu waktu kalau itu. Tinggal tunggu waktu. Bisa lah kalau untuk meningkatkan karir. Oh ya jelas lah, prestasinya di Solo udah bagus. Ya, prestasinya baru 2 tahun dia udah kelihatan. Dan ini latihan untuk beliau untuk menjadi lebih besar. Mas Gibran thank you ya. Sehat-sehat. Mas maturun Mbak. Terima kasih ya. Langsung ke Pati ini. Ya ini saya kajian kebangsaan di Pati bersama siswa-siswa di Pati.
Ngapunten Mas Giri. Sini Pre. Buat dibaca dulu. Wali kota Kambitan. Kalau kata yang lain Cahimusan. Makasih Mas Gibran. Assalamualaikum. Yuk langsung yuk. Pakai Pak Brandon. Langsung lah. Kan udah taruh. Beda orang. Beda habis yang lain. Kamisnya masuk mas. Kalau tidak apa-apa berarti kamisnya masuk. Iya dong. Ya tergantung perintah. Kalau Kanjeng Gusti Pre udah perintah, saya kira siap. Mas, yes ya. Tadi dapat doa dari Gusti pas tadi. Nama Pak Kiai ya, Pak Kiai kita. Matur nuwun banyak doa-doa pagi ini.